menjelaskan tentang analisis perbandingan Indonesia dan Singapura untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi internasional. Langsung saja, latar belakang Indonesia dan Singapura merupakan dua negara Asia Tenggara dengan karakteristik ekonomi yang sangat berbeda. Indonesia memiliki ekonomi terbesar di kawasan dengan PDB lebih dari $1,4 triliun, didukung oleh sektor pertanian, industri, dan jasa. Nah, sebaliknya, Singapura adalah negara kecil dengan PDB per kapita tinggi, basis pada jasa keuangan, teknologi, dan manufaktur bernilai tambah tinggi. Yang keduanya aktif dalam perdagangan internasional, namun Singapura lebih terbuka dengan kebijakan bebas tarif. Dalam investasi asing langsung, Indonesia menarik FDI besar, terutama dari Singapura yang merupakan investor asing terbesar di Indonesia. Kajian teorinya yaitu ada domestic bruto, struktur ekonomi, perbandingan e-government, keempat e-commerce, yang kelima ekspor dan impor. Nah, pembahasannya langsung saja. Yang pertama itu produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto di Indonesia bernilai 1.371,17 miliar dolar US pada tahun 2023. Menurut data resmi dari Bank Dunia. Nah, nilai dividend Indonesia mewakili 1,30% dari ekonomi dunia. Nah, Indonesia berada di peringkat ke-7 di dunia. Negara-negara dengan produk domestik bruto terbesar di dunia untuk 2023 berdasarkan metode Purchasing Power Ranking atau PPP. Nah, per kapita di Indonesia, rata-rata per rakyat Indonesia saat ini mencapai 78,72 juta atau setara dengan $4.961,33 per tahun, yaitu sepanjang 2023. Ini untuk grafik yang pertama di Indonesia per tahunnya. Nah, ini untuk grafik Indonesia, Singapura, dan Malaysia dari sumber Bank Dunia. Dan pendapatannya di Indonesia itu 1,371 triliun pada 2023. Nah, produk domestik bruto di Singapura pada tahun 2023 mencapai 501,43 miliar dolar US. Menurut data resmi Bank Dunia, nilai DPD Singapura mewakili 0,48% dari ekonomi dunia. Ini gambar yang ketiga, yaitu grafik domestik bruto di Singapura per tahunnya. Yang paling tinggi itu 485. Sumbernya dari training. Nah, produk domestik bruto nominal Singapura yaitu tadi 501,420 juta atau US dollar pada tahun 2023. Ini adalah grafiknya. Yang kedua itu struktur ekonomi. Singapura termasuk salah satu negara maju yang ada di wilayah Asia Tenggara. Maka harga Indonesia pun kerap menjadi Singapura sebagai destinasi liburan dan bahkan pilih tempat kuliah. Apalagi perekonomian negara Singapura terkenal maju dan bahkan tidak kalah dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Adanya 4 poin yang untuk menjadikan perbedaan, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi. Singapura menjadi negara dengan pertumbuhan perekonomian yang kuat dan stabil. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Singapura dari tahun 2004 sampai 2023 meningkat secara drastis berbulan di angka US dollar 2.200
pada tahun 2004 menjadi US dollar 87.880 atau setara dengan 1 miliar rupiah pada tahun 2023. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Pada tahun 2004, rata-rata pendapatan per kapita adalah terbesar US dollar 1.161. Angka tersebut mengalami peningkatan US dollar 5.108 pada tahun 2004. Indonesia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cepat, tapi masih belum bisa menyaingi perekonomian di Singapura. Yang kedua, sektor ekonomi. Faktor yang menjadi perbandingan berikut adalah sektor perekonomian antara kedua negara. Sektor ekonomi mendominasi negara Singapura, diantaranya adalah industri manufaktur dan jasa. Selain itu, industri perdagangan, pariwisata, serta logistik juga berkembang pesat. Indonesia mempunyai sektor ekonomi yang lebih bervariasi, ada bidang pertanian, pertambangan, manufaktur, pariwisata, maupun jasa. Nah, yang ketiga adalah infrastruktur. Dimana menjadi perbandingan ekonomi negara Singapura dengan Indonesia adalah infrastruktur. Dalam aspek ini, Indonesia lagi-lagi masih tertinggal jika dibandingkan dengan Singapura. Kondisi infrastruktur di Singapura sangat kontras dengan situasi di Indonesia. Alasannya utama adalah tingkat pemerataan pembangunan infrastruktur di setiap negara atau provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran kalau kondisi infrastruktur di Pulau Jawa jauh lebih lengkap dibanding dengan pulau yang lain. Di Singapura punya infrastruktur yang lengkap dan canggih. Selain itu, mereka juga membangun kolektif yang bagus, termasuk antaranya adalah bandara internasional, pelabuhan, serta jalur transportasi yang efektif dan efisien. Yang keempat, adanya biaya hidup. Terakhir ada perbandingan ekonomi di Singapura dan Indonesia dari sisi biaya hidup. Perlu diketahui, Singapura termasuk salah satu kota atau negara dengan biaya hidup tertinggi dunia. Oleh karena itu, tak heran kalau pengeluaran yang perlu dipersiapkan saat tinggal di sana sangat tinggi. Secara umum, biaya standar di Singapura berkisar 3.000 sampai 4.000 US dollar per bulan atau setara 30 sampai 40 juta rupiah. Bagi yang status mahasiswa seperti kita, biayanya bisa sedikit di antara 1.500 sampai 3.000 US dollar per bulan. Nah, sementara itu, hidup di Indonesia sangat variatif ke kota domisili. Misal Jakarta secara khusus memiliki biaya hidup yang sangat tinggi dan bisa memilih hidup yang nyaman di ibu kota Jakarta. Setidaknya harus menyiapkan uang antara 5 sampai 10 juta per bulan. Nah, yang ketiga, perbandingan e-government. Langsung saja, di negara Indonesia merupakan negara yang dengan kepatuhan maritim yang luas. Faktor geografis ini bisa menjadikan alasan utama bagi pemerintah Indonesia mengimplementasikan e-commerce secara menyeluruh untuk menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke melalui jaringan internet yang luas. Namun terdapat beberapa kendala yang memang tidak bisa dibiarkan begitu saja karena menghambat, bahkan dapat terhenti sebab fokus pemerintahan tidak lagi prioritas pada implementasian e-government di Indonesia. Di antaranya belum diimplementasikan standarisasi bagi penerapan e-government. Yang kedua, tidaknya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengelola e-government. Yang ketiga, belum terintegrasinya data-data setiap negara dan lain-lain. Untuk e-government di negara Singapura adalah salah satu negara di kawasan regional Asia Tenggara dan menjadi negara yang sukses dalam
electronic government. Ditarik dari garis sejarah perkembangan e-government, pemerintah negara Singapura telah mempunyai 3 rencana dasar pengembangan elektronik government, yaitu pertama adalah program komprehensif pelayanan sipil pada tahun 1981 dan nasional integral pada 1986 dan itu 2000 pada tahun 1992. Nah, yang ketiga adanya e-commerce di Singapura dan Indonesia. Visi Singapura sebagai pusat e-commerce internasional yaitu adanya new media hadir sejak kemunculan komputer di tahun 1980-an. Namun istilah new media mulai sejak publik mengenai internet dan memanfaatkannya, banyak negara yang tidak siap dengan regulasi terkait pemanfaatan new media. Nah, Singapura telah merancangkan strategi bahkan sejak kemunculan awal new media di tahun 1980. Nah, pelaksanaannya terjadi atas 4 fase. Fase awal tahun 1980 sampai 1985 dengan terlebih dahulu mewujudkan sistem pemerintahan komputerisasi. Dengan visi Singapura sebagai pusat e-commerce internasional mulai dijajakan dalam master plan tersebut. Dari tujuannya sebagai sebuah industri jasa dengan menarik investasi dalam kegiatan e-commerce, mempercepat jasa pengiriman elektronik sebagai salah satu pelayanan publik, mendorong perusahaan-perusahaan untuk menggunakan jasa e-commerce serta mengharmonisasi hukum dan kebijakan sebagai e-commerce. Itu singkatnya ke Indonesia perkembangannya. E-commerce di Indonesia, fenomena e-commerce dikenal tahun 1996 melalui kemunculan http www.sanun.com. Situs tersebut merupakan toko buku online pertama di Indonesia menurut Ansur dan Wilton 2005. Kemudian beberapa layanan e-commerce pun mulai bermunculan, situs seperti astaka.com, mandirironline.com, dan satunet.com sempat populer. Langsung saja di Indonesia itu rencananya mengenai pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia masuk ke dalam master plan percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Indonesia yang direncanakan pemerintah Indonesia pada tahun 2011 ini. Yang terakhir, ekspor dan impor. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, kegiatan ekspor dan impor menjadi indikator penting untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Indonesia dan Singapura merupakan dua negara Asia Tenggara yang memiliki peran penting dalam perdagangan internasional, walaupun keduanya berada dalam kawasan yang sama. Struktur ekonomi perdagangan dan strategi ekspor-impor yang mereka terapkan sangat berbeda. Ini langsung saja di perbandingan kedua negara pada tabel 1. Aspeknya total ekspor di Indonesia itu US dollarnya 264,40 miliar, sedangkan di Singapura US dollar 450,1 miliar. Total impor di Indonesia US dollar 233,66 miliar. Di Singapura US dollar 400,2 miliar.
Neraca perdagangan di Indonesia surplus US dollar 31,4 miliar. Di Singapura surplus US dollar 49,99 miliar. Komoditas utama di Indonesia SDA dan bahan baku. Di Singapura barang elektronik dan olahan. Tujuan ekspor di Indonesia yaitu Tiongkok, AS atau Jepang. Di Singapura Tiongkok, AS dan ASEAN. Sumber ini dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Faktor penyebab perbedaan yaitu ada struktur ekonomi, infrastruktur kebijakan, dan perdagangan sumber daya alam. Kesimpulannya, perbandingan antara Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan signifikan dalam berbagai aspek ekonomi, teknologi, dan tata kelola pemerintah digital. Dan adanya di pembahasan tadi ada PDB, struktur ekonomi, e-government, e-commerce, dan ekspor-impor. Untuk daftar pustakanya, ini yang pertama ada Badan Pusat Statistik, yang kedua di Bank Dunia, yang keempat Trading Ekonomi, selanjutnya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, selanjutnya Kementerian Komunikasi dan Informasi (IKNI), selanjutnya Persaingan Indonesia, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Nanti yang lainnya